السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa besar karunia Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Tanpa pernah kita sungguh-sungguh meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita semua untuk sampai pada hari kemenangan ini. Dia pilih kita semua untuk tetap bernafas dan hadir merayakan kegembiraan Idul Fitri. Sementara kita tahu ada di sana hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dipilihnya untuk sampai di titik ini. Mereka pergi sebelum hari raya ini tiba. Maka segala puji dan syukur kami haturkan tak terkira padamu ya Allah atas kesempatan ini, sehingga kami dapat tetap bersujud dan bersyukur hanya padamu. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sampailah kita di sini di sebuah episode waktu di mana Ramadan berakhir dan pergi dari lembaran kehidupan kita. Ramadan pergi dengan semua kenangan indahnya, kenangan indah bagi hamba-hamba yang mengukir kisah manis bersamanya, bersama malam-malamnya yang semerbak oleh kisah-kisah penghambaan, bersama siangnya yang dipenuhi dengan kisah-kisah perjuangan. Akhirnya ma'asyiral muslimin, sampailah kita di sini di hari kemenangan yang kita nantikan di dunia ini, sebelum kelak kita akan merayakan hari puncak kemenangan kita di akhirat, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla memperkenankan tapak-tapak kaki kita melangkah memijak surga yang hanya menyuguhkan kenikmatan dan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Hamba yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kemenangan, mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan saat ia berbuka dan kegembiraan saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak awal ditetapkannya bulan Ramadan hadir untuk mengajarkan jalan kemenangan. Ramadan mengajarkan bahwa kemenangan bukanlah jalan yang mudah. Kemenangan harus diukir di atas jejak-jejak kelelahan dan keletihan. Kemenangan harus ditorehkan pada jejak-jejak pengorbanan yang tidak ringan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, semua pengorbanan dan kepahitan itu akan berujung pada rasa manis kemenangan yang puncak kelezatannya akan kita kecup di dalam jannah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara nasihat para ulama
selepas berakhirnya Ramadan. Di antara mereka mengatakan, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah hamba-hamba Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Jangan sampai kita gagal paham selama sebulan penuh kita beribadah, dan ketika Ramadan berakhir pula puasa kita. Begitu Ramadan berakhir pula salat kita. Begitu Ramadan berakhir pula infak kita. Dan begitu Ramadan berakhir pula aktivitas ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Ramadan tahun depan insyaallah ta'ala. Kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah, kenapa kita hanya beribadah di bulan Ramadan saja? Makanya di antara para ulama mereka mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Kata mereka, seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah. Alladzina la ya'rifuna Allah, yang tidak sujud kepada Allah, yang tidak rukuk kepada Allah, yang tidak membaca firman-firman Allah illa fi Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah tujuan kita berpuasa Ramadan untuk mewujudkan keindahan yang telah Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Agar apa, ma'asyiral muslimin? Apakah agar kita bisa santai di bulan Syawal, atau agar kita bisa meninggalkan semuanya karena kita sudah merasa bekal di bulan Ramadan untuk Syawal sampai bulan Ramadan tahun depan sudah banyak? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalian menjalankan perintah-perintah Allah, agar kalian meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harusnya menjadi konsep kita jadikan pola hidup yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kalian berada, di Ramadan dan di luar Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai Ramadan. Bukankah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berakhir dengan yang namanya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ma'asyiral muslimin, cepat atau lambat kita akan mati. Cepat atau lambat kita akan menghadapi yang namanya kematian. Cepat atau lambat akan datang giliran kita menghadapnya. Maka sudahkah kita memiliki bekal? Sebanyak apakah bekal yang sudah kita siapkan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan di antara tujuan Ramadan
adalah sebagai bekal untuk kita mengarungi 11 bulan sampai bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Tapi sungguh ma'asyiral muslimin, ini tidaklah mudah. Hari-hari ini ke depan sungguh tidak mudah kecuali Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hari-hari ini ke depan sungguh tidak mudah kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Bukankah dengan tenggelamnya matahari tadi malam, maka gembong-gembong setan kembali dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka yang tadinya ditutup selama bulan Ramadan kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini gembong-gembong setan mulai beroperasi dalam rangka menggoda umat manusia. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semua berharap apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, baik ibadah ataupun amal saleh, bisa terus continue kita lakukan di luar bulan Ramadan. Maka ada beberapa kiat yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Semoga kiat-kiat ini memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah. Di antara kiat tersebut yang pertama, yaitu hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah dalam beramal itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama adalah berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah dan senantiasa menyandarkan hati kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk dapat konsisten dalam mengerjakan berbagai macam amal ketaatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kalian untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yang mana ini menjadikan doa kita setiap kali kita melaksanakan salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin, kita tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam amal kebaikan kecuali jika mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini bisa salat, bisa zikir, bisa istiqamah, itu karena murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedepankanlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan amal ibadah kita. Kita bukan jago karena perbuatan kita. Kita bukan hebat karena kepintaran kita. Kalaupun ada prestasi pada diri kita, itu murni karena hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ibn Jabal, beliau mengatakan, "Inni la uhibbuka ya Mu'adz." Sesungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'adz. Kemudian Mu'adz pun menjawab, "Wa ana uhibbuka ya Rasulullah." Dan aku juga mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tada' an taqula fi kulli salah, Rabbi a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz ibn Jabal, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap selesai sholat dengan doa, "Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir, bantulah aku untuk senantiasa bisa bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu." Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanjatkan doa. Beliau mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, rezekikanlah istiqamah kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kiat yang kedua yaitu kita berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah kita. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, itulah yang diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan nasihat yang sangat indah terkait ikhlas. Beliau mengatakan, al-amalu bighairi ikhlasin, sebuah amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas lillahi ta'ala, walaktida'in, dan tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, kal musafir yamla'u jirabuhu ramlan yuskiluhu wala yanfa'u, bagaikan musafir yang membawa tas ransel berisi pasir. Bekal pada ransel tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Itulah bekal yang sia-sia, ma'asyiral muslimin. Berat namun tidak manfaat. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng, alias menjadikan amalan itu istiqomah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Dan sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng, pasti akan menjadikan kita istiqamah untuk mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kiat yang ketiga yang terakhir adalah kita upayakan untuk bisa rutin beramal walaupun sedikit. Karena amal yang dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, walaupun jumlahnya sedikit, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan yang langsung banyak namun tidak konsisten. Maksudnya adalah seseorang dituntun untuk istiqomah dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsisten dalam beramal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan yang hanya sesekali dilakukan meskipun amalan tersebut sangat banyak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Ma'asyiral muslimin, itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang penting kontinu meskipun jumlahnya sedikit. Dan itu disebabkan karena tiga hal. Yang pertama, melakukan amal yang sedikit namun kontinu akan membuat amalan tersebut langgeng. Artinya akan terus ada amalan tersebut pada diri kita. Yang kedua, amalan yang kontinu akan terus mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan amalan yang dilakukan sesekali saja. Meskipun jumlahnya banyak, maka ganjarannya akan terhenti pada waktu ia beramal. Bayangkan jika amalan tersebut dilakukan terus-menerus, maka pahalanya akan terus ada walaupun amalan yang dilakukan sedikit. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, amalan yang sedikit tetapi terus kita lakukan, kontinu kita di dalamnya, istiqomah pada amalan tersebut, akan mencegah masuknya virus futur atau rasa jenuh ketika kita beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini harusnya menjadi motivasi kita. Bukankah kita harus bersemangat mengerjakan amal ibadah tidak hanya di bulan Ramadan, akan tetapi
hendaklah kita menjaga istiqomah kita di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa tetap istiqomah berada dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap bisa beribadah secara maksimal di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, istiqomahlah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Perbanyak doa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya